Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin mereview sebuah mushaf Al-Quran yang ada di depan kita saat ini, yaitu mushaf Asy-Syifa. Asy-Syifa, seperti ini tampilan covernya ya. Langsung saja kita mulai dari covernya. Ini timbul, jadi kelihatan seperti bagus sekali ya, nyata gitu, terasa timbulnya. Oke, untuk kertasnya seperti ini kertasnya ya. Ini hardcover, yang ini halus, licin. Kemudian untuk halaman-halaman di dalamnya, kertasnya tidak lengket dan bisa mudah untuk dibalik dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Seperti ini, lembut, dan saya pikir cukup bagus. Ini sudah 1 tahun Al-Quran ini ya, saya pakai sudah 1 tahun dan dia cukup bagus. Bobotnya segini, lumayan mantep tapi enak. Kertasnya juga nggak gampang memuai ya, maksudnya nggak gampang bengkok-bengkok, apa sih namanya, kalau kita lihat di sini kan dia masih tetap lurus, nggak belengkung-belengkung. Nah, seperti ini. Kalau kena air juga kadang-kadang ketetesan air wudhu ya, biasanya nggak merusak tintanya juga. Cuman ya kita perlu hati-hati, kalau kita waktu dia kena air kita bisa lap langsung pakai tisu, tapi jangan digosok. Kalau digosok tentu saja akan merusak kertasnya. Kalau kita biarin, nanti kalau sudah kering dia hurufnya nggak akan, tintanya nggak akan hilang, masih di situ. Itu untuk dan kertasnya juga. Untuk jilitannya bisa kita lihat di sini ya, cukup kuat, saya pikir sejauh ini nggak ada masalah. Seperti ini, kalau kita buka ya gini, ini cukup kuat. Ini sudah agak ini, tapi sejauh ini masih kuat sih, tuh ya, cukup kuat. Dia pakai benang, cukup kuat ya. Kemudian pembatasnya, kita di sini ada 3 pembatasnya, 3 warna, merah, hitam, sama hijau. Merah, hitam, sama hijau. Terus untuk penerbitnya, siapa penerbitnya, kita lihat di sini ada tulisan penerbitnya. Diterbitkan oleh PT Insan Media Pustaka untuk Al-Fatih, CV Al-Fatih Berkah Cipta. Ya, ini saya pikir merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari Quran Al-Fatih ya, yang sebelumnya juga sudah dicetak. Tapi ini ada kelebihannya. Nah, kita lihat saja, kita mulai dari halaman sini ya, di depan. Nanti kita begitu buka halaman pertama, hardcover seperti ini, ada Asmaul Husna di sini. Kemudian kita buka lagi. Nah, di sini ada pedoman transliterasi Arab Latinnya. Ini huruf Latin, huruf Arabnya, terus ditulis huruf Latinnya seperti apa, seperti itu. Kemudian ya seperti inilah pedoman tajwid, tanda wakaf, dan sebagainya. Ini hukum-hukum tajwidnya. Nanti ada warnanya juga. Nanti idgham warnanya seperti ini. Seperti ini ya. Di hurufnya ada warnanya. Mim ketemu mim, ini idgham mimi, misalnya ini diberi warna pink seperti ini. Kemudian halaman berikutnya kita lihat daftar surah. Daftar suratnya di sini. Surat pertama sampai terakhir Anas. Kemudian ada daftar ayat sajadah. Ini
berikut juga ada doa sujud tilawahnya. Tuh. Sekarang kita coba lihat dari belakang. Kalau dari belakang ya hampir sama, persis, cuman ini kan dari kanan, ini dari kiri. Nah, cuman kita lihat sama, ini Asmaul Husna juga. Kemudian di sini ada beberapa tulisan yang cukup bagus ya, adab membaca Al-Quran. Kemudian juga ada zikir setelah salat fardu, ada zikir pagi petang. Ada lagi, ada surat-surat ruqyah, surat-surat untuk ruqyah. Ini cukup banyak suratnya, bisa dibaca, dihafal. Kemudian ini juga bagus, ini indeks doa, ini juga saya suka ini, indeks doa-doa dalam Al-Quran ya. Nah, dengan indeks ini memudahkan kita untuk melihat list doa-doa yang ada dalam Al-Quran yang mungkin sesuai dengan persoalan yang sedang kita hadapi misalnya. Kemudian ini indeks ayat Al-Quran. Jadi ini adalah daftar kata-kata atau daftar hal-hal penting yang ada di dalam Al-Quran. Ada bab 1 tentang agama, tentang tauhid. Kita mau cari tahu tentang apa, misalnya tentang Al-Quran. Nah, ini sudah contohnya nih, tentang Al-Quran. Ini ada mengenai bacaannya, kemudian yang kedua tentang sifatnya dan kewajiban untuk beriman kepadanya, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat. Ini cukup berguna untuk mungkin orang yang baru belajar Islam atau orang yang sudah Islam tapi pengen tahu tentang agamanya. Ini juga sangat menarik ya, sangat membantu. Oke, sekarang kita coba ke halaman Al-Qurannya ya. Tampilannya seperti ini. Dia berkata, jadi diputus-putus ya, tapi meskipun dia diputus-putus berkata gitu, tapi nggak terlalu, jaraknya proporsional, jadi seakan-akan nyambung semuanya. Jadi kita membacanya juga enak, nggak seperti putus-putus. Kemudian hurufnya juga jelas biasanya. Jadi huruf 1 dan huruf yang lainnya itu nggak ada yang sama. Mim, ha, ain, jim semuanya terlihat jelas, jadi tidak ambigu. Untuk harokatnya juga sama seperti kebanyakan Al-Quran di Indonesia. Mungkin yang belajar Iqra nggak akan kesulitan karena ini sama ya, penulisan harokat-harokatnya, panjangnya, pendeknya, fathahnya, kasrohnya sama, tanwin semuanya sama, jadi lebih mudah untuk kebanyakan orang Indonesia. Nah, seperti ini. Dia 15 baris ya. Jadi ini ada 15 baris. Seperti kebanyakan Al-Quran yang dipakai untuk hafalan biasanya juga 15 baris seperti ini. Jadi ini totalnya 604 halaman. Jadi untuk yang menghafal Al-Quran biasanya juga lebih mudah karena letak-letak ayatnya sudah fix, meskipun dia modelnya perkata tapi letaknya nggak beda dengan Quran hafalan yang biasanya sering kita temukan. Begitu. Kemudian juga yang menarik itu adalah yang beda dari edisi Al-Fatih adalah blok warna. Jadi di Al-Fatih itu saya juga dulu pakai Al-Fatih, kemudian saya pakai ini, jadi saya temukan perbedaannya ada di bloknya ya. Kalau di Al-Fatih nggak ada blok warnanya, tapi kalau yang di sini Asyifa ini ada blok warnanya. Jadi di blok warna seperti ini misalnya contohnya. Jadi ini ya blok warna ya. Ada warna hijau, merah, biru. Ini 3 warna ini. Seperti ini ayat terjemahan perkata. Sebelumnya yang merah itu ini lafadznya dalam tulisan Latin. Kemudian di sampingnya ini ada terjemahan secara konteks. Ini kalau nggak salah dari Depak ini. Nah, seperti itu blok. Jadi yang saya suka dari metode penulisan yang seperti ini ya. Jadi dengan blok ini kita jadi enak gitu bacanya. Jadi kalau kita baca dari sini kita bisa tahu kalau kita itu satu temanya itu di sini. Jadi biasanya saya baca fokus ke sini. Jadi kita mau tahu ini isinya apa itu. Bisa fokus ke situ. Nanti kita setelah baca di sini, kalau kita ingin paham konteksnya kita bisa lihat di sini di
bagian terjemahan yang sudah menjadi satu konteks. Ini arti-artinya. Kemudian juga dia punya asbabun nuzul. Nih. Oh ya, ini ya, misalnya yang hijau ini tentang apa? Ini tentang ikrar orang munafik tak dapat dipercaya, ini misalnya. Terus yang merah ini apa? Merah ini, blok merah ini dari sini sampai sini. Ini tentang kemunafikan adalah dosa yang tidak diampuni Allah, misalnya itu pokok bahasanya. Gitu. Kemudian juga ada blok doa ya. Ini misalnya, jadi kan warnanya merah, hijau sama biru. Terus yang ini tersendiri nih, warnanya agak orange atau coklat. Ini khusus doa ini. Biasanya yang doa-doa dalam Al-Quran diberi blok yang seperti ini. Jadi ini juga bisa membuat kita mudah dalam melihat doa-doa yang ada di Al-Quran. Misalnya yang di sini adalah doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya. Di sini adalah doa supaya dilapangkan hati dan dimudahkan dalam segala urusan. Ini ayat 87. Ini doanya Nabi Yunus ya. Ya, Nabi Yunus. Ini juga di bawahnya ada doanya Nabi Zakaria ini, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ini jadi kita lebih mudah untuk tahu mana ayat-ayat doanya. Itu apalagi ya? Ya itu sih menurut saya ini cukup lengkap dan nyaman untuk dibaca. Kalau harganya saya lupa terus terang, tapi kayaknya kurang dari 100.000. Ini untuk ukuran A5 ya. Ini saya beli Ramadan yang lalu kayaknya. Saya pakai ini Ramadan yang lalu pertama. Dan sejauh ini saya cukup puas dengan Al-Quran ini ya. Ada sih kekeliruan, tapi cukup sedikit. Kekeliruannya bukan pada ayatnya, tapi biasanya kekeliruan itu saya temukan pada terjemahan perkataannya. Cuman ya nggak banyak, hampir semuanya betul kok. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin yang sedang mencari Al-Quran, mungkin ini bisa jadi referensi. Begitu. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.